Aksi bela Palestina digelar di Monas pada Minggu pagi. Sebelumnya peserta aksi bela Palestina melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Peserta aksi bela Palestina atau aksi 17-12 mulai memadati Masjid Istiqlal sejak Minggu dini hari. Sebelum berkumpul di Monas, peserta aksi terlebih dahulu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sejumlah atribut dikenakan peserta termasuk bendera Palestina dan poster bertuliskan Save Palestina. Aksi bela Palestina ini dimulai pada pukul 6 pagi di Monas sebagai bentuk protes terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Demo bela Palestina yang digelar di sekitar kawasan Monumen Nasional dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Pantauan tim CNN Indonesia di lapangan, arus lalu lintas dari seputar Tugu Tani mengarah ke Jalan Merdeka Selatan menuju titik pusat aksi sudah dipadati massa sejak pukul 6 pagi. Kendaraan yang mencoba mendekat ke arah Monas maupun Gambir hampir tidak bisa bergerak akibat lautan massa pendemo. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut serta dalam aksi 17-12 yang mengecam Amerika Serikat akan klaim Donald Trump yang menyebut Yerusalem menjadi ibu kota Israel ini. Mayoritas massa mengenakan pakaian warna putih dan membawa bendera Palestina maupun bendera-bendera bertuliskan huruf Arab. DKI Jakarta, mobil komando ini yang ingin berorasi, yang ingin menyampaikan orasi politiknya. Saat ini ada produser lapangan CNN Indonesia, Diayu Jihan, di seputaran Tugu Tani, Jakarta. Jihan, selamat siang. Bagaimana Anda memantau jalannya aksi 17-12 hari ini? Ya, selamat siang Aldi. Mudah-mudahan suasana di belakang saya ini sudah dapat sedikit menggambarkan bagaimana saat ini situasi terakhir dari demo aksi Indonesia Bersatu untuk membela Palestina atau aksi 17-12. Memang dari pantauan kami di lapangan sejak pagi, tadi sekitar pukul 6 hingga sekarang cuaca yang mendung mungkin cukup mendukung bagaimana semangat dari para massa atau aksi pendemo yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka datang tidak hanya dari Pulau Jawa tetapi juga dari luar Jawa. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pendemo yang ada di sini. Mereka datang dari pagi, bahkan sebelum sholat subuh mereka berangkat dari Masjid Istiqlal. Setelah melaksanakan sholat subuh mereka berjalan bersama-sama dari Istiqlal menuju ke titik atau pusat dari aksi ini sendiri, yakni berada di halaman Monumen Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita sempat menyoroti tidak hanya orang dewasa saja yang ada di sini, para pendemo yang hadir. Mereka juga membawa serta anak-anak mereka, tidak hanya mereka yang usia sekolah, bahkan mereka yang masih di bawah umur 5 tahun, bahkan di bawah umur 2 tahun, mereka juga turut serta dengan orang tua mereka. Mereka ada dalam gendongan, kemudian bersama-sama juga dengan orang tuanya berjalan mengikuti bagaimana jalannya aksi dari membela Palestina ini. Tadi kami juga sempat melihat beberapa tokoh, diantaranya seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kemudian ada juga PLT Ketua DPR Fadlizon, kemudian ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian ada juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, juga doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Memang berjalannya acara ini kami nilai cukup tertib begitu. Tidak hanya mereka membaca doa, kemudian berzikir, kemudian ada tausiah. Mereka menjalankan semangat untuk membela Palestina ini dengan suasana yang cukup tertib dan juga cukup damai. Kami memantau juga Aldi di lapangan, memang tadi situasi demonya sendiri dimanfaatkan oleh beberapa pedagang begitu. Mereka menjual beberapa atribut untuk membela Palestina seperti bendera, kemudian ada juga ikat kepala, kemudian ada juga stiker, kemudian kaos dan sebagainya. Tapi berbicara mengenai tuntutan dari ribuan para pendemo aksi bela Palestina ini sendiri, mereka menuntut ada 2 hal utama, yakni yang pertama begitu mereka mengecam keras sekali seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang menyebut bahwa Yerusalem akan dijadikan menjadi ibu kota dari Palestina. Kemudian kedua, kita juga tahu bahwa Donald Trump akan segera memindahkan begitu kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Dan satu hal yang kita soroti pula di sini bahwa masyarakat
atau para pendemo, ribuan pendemo yang hadir di sini juga merasa bahwa ini merupakan sebuah titik balik ketika memang kita mengingat beberapa waktu yang lalu bahwa umat Islam juga sempat terpecah belah, dan kita ketahui seperti waktu itu ada demo yang berjilid-jilid, dan ini merupakan menjadi sebuah titik balik di mana masyarakat Islam yang ada di Indonesia menjadi bersatu begitu untuk bersama-sama membela Palestina. Seperti kita ketahui pula bahwa memang Palestina ini menjadi salah satu negara yang pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan, Palestina menjadi salah satu negara pertama yang turut untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Jadi mereka di sini memang betul-betul juga ingin, selain mereka sesama umat Muslim, mereka juga berterima kasih pada Palestina karena menjadi salah satu negara yang pada saat itu mengakui kedaulatan pertama dari negara Indonesia, Aldi. Jihan, demo berjilid-jilid tadi Anda katakan memang benar sudah ada demo sebelumnya ini menentang kebijakan Donald Trump. Nah, kalau Anda melihat ini sampai kapan demo ini akan berlangsung pada hari ini, dan apakah masa ini akan menggelar demo lanjutan lagi apabila tuntutannya tidak dipenuhi begitu oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak menjawab maupun pemerintah Indonesia? Baik Aldi, memang demo yang dimulai sejak selepas subuh tadi, saat ini masyarakat pendemo ini sendiri sudah mulai membubarkan diri karena memang tadi acara puncaknya sudah dimulai pada pukul 9. Setelah pukul 9 pagi, sekitar pukul setengah 10, warga yang berada di halaman utama Monumen Nasional Indonesia sudah mulai berpencar atau membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing, dan ini juga menjadi salah satu problema lagi karena memang selepas mereka membubarkan diri, kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari. Jika ditanya tentang apakah setelah ini mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi, kita juga masih berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak positif dan dapat menjadi peringatan juga bagi pemerintah Amerika Serikat begitu. Mudah-mudahan kalaupun memang terjadi demonstrasi lainnya atau aksi lainnya untuk membela Palestina, kita harap tetap dapat berjalan dengan damai. Aldi. Ya, Dewi Jihan, kemudian ini masa sedang membubarkan diri. Bagaimana kemudian Anda melihat pengamanan di sana, aparat yang berjaga di sana, dan apakah ada potensi konflik atau gesekan yang terjadi antara ormas yang melakukan demonstrasi di sana? Ya, Aldi, sejak pantauan kami tadi pagi, memang tidak ada potensi konflik apapun. Bahkan mereka di sini, meskipun mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi mereka justru bersama-sama, seperti tadi kita melihat mereka melakukan long march dari Istiqlal hingga ke halaman utama Monumen Nasional Indonesia. Mereka menyanyikan sholawat, kemudian mereka mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mereka berteriak bela Palestina, dan teriakan-teriakan lainnya. Mereka memang tampak sangat bersatu begitu, meskipun mereka datang dari berbagai wilayah dan dari berbagai ormas, dari berbagai latar belakang, namun mereka tetap merasa satu sebagai umat Muslim, dan mereka satu tujuan bahwa memang Indonesia menjadi salah satu negara yang akan terus menjadi garda terdepan dalam membela Palestina begitu, Aldi. Baik, produser lapangan CNN Indonesia Deayu Jihan, terima kasih atas laporan Anda dari lapangan Monas. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati saat meliput.